Hai, perkenalkan, nama saya Agung Ari Prabowo, calon guru penggerak Angkatan 7, Kota DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan refleksi dui mingguan modul 1.1 tentang refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat menyaksikan. Jurnal refleksi dui mingguan adalah sebuah tulisan tentang refleksi diri setelah mengikuti sebuah kegiatan pelatihan atau upgrading skill yang ditulis secara rutin setiap 2 mingguan. Dan ini sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh para calon guru penggerak untuk membuatnya. Refleksi bisa diterapkan dengan berbagai cara, diantaranya refleksi dengan lisan, refleksi melalui jurnal, refleksi melalui video, refleksi menggunakan catatan juga bisa dengan memanfaatkan berbagai aplikasi yang menarik. Pada poin ini, saya akan menggunakan cara refleksi dengan penggunaan video interaktif dengan balutan animasi. Tujuan dari refleksi dui mingguan adalah merefleksikan kegiatan-kegiatan pelatihan yang sudah dilalui, khususnya pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Merefleksikan pengalaman dan ilmu yang didapat selama 2 minggu, sehingga diharapkan para calon guru penggerak dapat mengevaluasi diri dan menjadi lebih baik ke depannya. Dalam pembuatan jurnal ini, saya menggunakan model 4F. 4F merupakan model refleksi yang dikembangkan oleh Dr. Roger Greenaway. 4F dapat diterjemahkan menjadi 4P, yang mencangkup fact atau peristiwa, feelings atau perasaan, findings atau pembelajaran, future atau penerapan, refleksi diri, fact atau peristiwa yang saya alami. 3 Oktober tahun 2022, pengumuman calon guru penggerak Angkatan 7 merupakan momen yang sangat penting bagi penulis, di mana penulis merasakan 2 emosi yang begitu besar dalam benak penulis. Bagaimana tidak, penulis sedang menjalani kegiatan PPG dalam jabatan yang sudah dilaksanakan. Dan di lain hal, penulis dinyatakan lulus dan berhak mengikuti kegiatan pelatihan calon guru penggerak Angkatan 7. Penulis sangat gembira, tetapi penulis juga merasakan kecemasan karena penulis takut tidak amanah dan tidak dapat menyelesaikan kedua kegiatan tersebut dengan sebaik mungkin. 20 Oktober tahun 2022, pembukaan program guru penggerak Angkatan 7 resmi dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yaitu Bapak Nadiem Makarim, dan Dirjen GTK Profesor Dr. Nunung Suryani MPD pada pukul 10.45 hingga 11.45 melalui video conference. Dilanjutkan dengan sesi orientasi pukul 1 sampai dengan 4.30 waktu Indonesia bagian Barat secara online. Pada saat orientasi secara daring ini, kita dijelaskan bagaimana kegiatan PGP nanti dilaksanakan, seperti jadwal kegiatan, bagaimana tata cara pengisian LMS yang dipaparkan oleh instansi BBGP Yogyakarta. 21 Oktober tahun 2022, tugas pretest pertama guru penggerak datang menghampiri. Jiwa penulis serasa bergejolak untuk menyambut tantangan pertama dari guru penggerak, yaitu pengisian pretest secara online. Dengan membaranya jiwa dalam benak penulis berinisiatif untuk mengumpulkan beberapa calon guru penggerak dalam wilayah binaan yang sama dalam satu kecamatan. Selain untuk jalinan silaturahmi, penulis rasa hal ini diperlukan untuk menyusun rencana strategis dalam mempersiapkan keikutsertaan kami di pendidikan guru penggerak Angkatan 7, Kota DKI Jakarta. 22 Oktober tahun 2022, Lokakarya di SMK 57. Merupakan kegiatan lokakarya orientasi secara tatap muka resmi dilaksanakan. Seluruh calon guru penggerak diwajibkan didampingi oleh kepala sekolah ataupun seseorang yang didelegasikan oleh kepala sekolah untuk mendampingi calon guru penggerak. Alhamdulillah, kepala sekolah penulis merupakan seorang yang sangat kooperatif dan loyal dalam keberhasilan para guru-gurunya, sehingga beliau mau menyempatkan waktunya untuk mendampingi penulis. Pada saat orientasi tatap muka ini, saya bertemu langsung dengan pengajar praktik, yaitu Bapak Eko, dan fasilitator saya yaitu Bapak Edi dari BBGP Yogyakarta. Kegiatan orientasi yang disediakan oleh instansi penyelenggara BBGP Yogyakarta memaparkan serangkaian kegiatan PGP Angkatan 7 yang akan dilaksanakan sampai bulan Juli tahun 2023. Segala aktivitas akan ada di LMS atau Learning Management System. Para calon guru penggerak harus selalu memantau LMS pada SIM PKB masing-masing, dan ada pula pengarahan dari Kasih PTK Jakarta Barat 1 dan 2, sekaligus membuka kegiatan PGP ini. Kemudian, setelah acara pembukaan berlangsung, dilanjutkan dengan masuk ke kelas masing-masing dengan kelompok kelas dan pengajar prakteknya. Saya dan teman-teman diberikan banyak sekali permainan untuk berkenalan satu sama lainnya, dan kita juga mengerjakan beberapa lembar kerja. Kegiatan difasilitasi dan dibimbing oleh pengajar praktik dengan berbagai game,
motivasi, diskusi, lembar kerja pengantar, dan paparan yang mengenai yang pertama terdapat harapan dan kekhawatiran, perjalanan guru penggerak, posisi diri, pengembangan diri, portofolio digital, refleksi, dan penutupan. Semua kegiatan dilaksanakan dengan seru, aktif, dan sangat menyenangkan. 24 Oktober tahun 2022, rangkaian kegiatan LMS pun dimulai. Bersama instruktur, fasilitator, dan pengajar praktek melalui Vicon di Google Meet. Dan penulis diberikan tugas dalam beberapa subbab, yaitu mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan terakhir, aksi nyata. Feelings atau perasaan. Perasaan yang menerpa penulis awalnya cemas, bimbang, dan khawatir saat akan mengikuti pendidikan guru penggerak, karena kegiatan ini bertepatan juga dengan beberapa kegiatan penting lainnya yang tidak dapat penulis abaikan. PPG yang sudah berjalan 55%, kegiatan MOOC bagi P3K atau Latsar bagi para PNS, kegiatan ANBK karena penulis merupakan guru dari kelas 5 sekaligus penanggung jawab kegiatan ANBK di sekolah. Semua kegiatan tersebut sama-sama membutuhkan waktu khusus dalam rangkaian kegiatannya. Tak jarang penulis harus melakukan Vicon menggunakan 3 laptop dan membagi fokus pada kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan. Kegiatan calon guru penggerak biasanya dilaksanakan pada pukul 14.00 hingga 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara PPG dilaksanakan pada pukul 14.00 hingga 16.00 juga. Dan kegiatan MOOC juga diharuskan Vicon pada pukul 13 hingga 16 waktu Indonesia bagian Barat. Bersemangat, termotivasi, dan bersyukur. Beberapa hal yang penulis sebutkan sebelumnya tidak membuat penulis patah semangat, karena penulis bertemu dengan orang-orang hebat yang membuat penulis terinspirasi dan termotivasi. Sedikit demi sedikit, stigma buruk dalam pandangan penulis mulai memudar, melainkan rasa bersemangat muncul dalam benak penulis. Bagaimana tidak, tugas-tugas yang awalnya beban bagi penulis menjadi sebuah hal yang sangat bermanfaat bagi penulis. Penulis merasa memiliki peran untuk sama-sama berjuang dalam mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik dengan berbagai ide dan kreativitas yang muncul. Penulis juga merasa sangat termotivasi dengan melihat dan mempelajari karya-karya dari seluruh guru penggerak di Indonesia. Sehingga penulis beranjak dari zona nyaman, melompat dari kelembutan bulu-bulu kelinci, dan mulai mempelajari secara mendalam tentang dunia teknologi. Penulis berusaha membagi waktu sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan beriringan. Akhirnya penulis tidak lagi kesulitan dalam mengerjakan tugas baik di kegiatan calon guru penggerak, PPG, MOOC P3K, ataupun ANBK, tugas sekolah, keluarga, dan beberapa tugas lainnya. Semua itu berkat masukan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak kepada penulis. Findings atau pembelajaran yang saya temukan. Banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan dalam mengikuti kegiatan saat ini. Di antaranya, saya mengetahui peran pendidikan dengan konsep filosofi Tri Rahayu. Di antaranya adalah, pendidikan itu memajukan dan menjaga diri. Pendidikan itu memelihara dan menjaga bangsa. Pendidikan itu memelihara dan menjaga dunia. Oke, sederhananya seperti ini. Kalau kita bisa menjaga diri kita sebagai orang-orang yang merdeka, yang bahagia, maka lingkungan di sekitar kita, keluarga, tetangga, pertemanan, atau orang lain di sekitar kita akan menjadi lebih baik pula hidupnya. Kemudian misal di suatu daerah, keluarga-keluarganya bahagia, orang-orangnya baik, maka daerahnya pun akan maju. Kalau di sebuah negara daerah-daerahnya maju, maka negaranya pun bisa dikatakan pasti maju. Kalau suatu negara itu maju, siapa yang merasakan efeknya? Semua akan merasakan, dunia merasakan, rakyat di dalam pun merasakan. Kemudian pelajaran yang saya terima setelah mempelajari modul 1.1 yaitu bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Tugas pendidik adalah sebagai fasilitator yang mengarahkan dan bisa mengimplementasikan semboyan Ki Hajar Dewantara, yakni Ingarso Sungtulodo, yang artinya menjadi seorang pendidik harus mampu memberikan suri tauladan. Ingmadio Mangunkarso, artinya seseorang pendidik di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Tutu Haryandayani, seseorang pendidik harus memberikan dorongan moral dan semangat belajar dari belakang. Apa yang akan saya lakukan? Yang pertama, penerapan pembelajaran
Student Center. Pembelajaran harus berpusat pada peserta didik. Pembelajaran seharusnya tidak didominasi oleh guru, melainkan peserta didiklah yang aktif dalam mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya. Kemudian penggunaan model pembelajaran yang inovatif. Model pembelajaran inovatif sangat berperan penting dalam mendukung keberhasilan dari seorang guru ketika di kelas. Dengan mengetahui fakta bahwa peserta didik haruslah mencari dan menemukan sendiri pengetahuannya, sehingga pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan diperlukan agar hal tersebut dapat tercapai dengan baik. Kemudian menyeimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Anak sudah memiliki kodratnya masing-masing. Kodrat anak pada usia sekolah adalah bermain. Penulis akan menerapkan belajar sambil bermain dalam pembelajaran. Namun penulis juga akan menyesuaikan dengan kodrat zaman, yakni dengan cara menggabungkan pembelajaran dengan teknologi, sehingga peserta didik dapat memiliki kecakapan abad ke-21. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi. Setiap anak memiliki gaya belajarnya masing-masing. Ada yang visual, audio, kinestetik, maupun gabungan dari gaya belajar tersebut. Dalam pembelajaran, guru harus memenuhi setiap kebutuhan belajar peserta didik dengan memperhatikan gaya belajarnya masing-masing, baik itu dalam konten, proses, maupun produk. Kemudian mengembangkan bakat peserta didik. Setiap anak itu unik dan bakat dan potensinya masing-masing. Tugas guru adalah memfasilitasi, mendukung, mendorong, serta memberi contoh sehingga bakat tersebut dapat berkembang dan berguna bagi sekitar.